Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 29. Cerita dimulai. Sebelum Suho menyerang Sheikah, ia pun menyelamatkan orang-orang dari Guild Asura ke tempat yang lebih aman dari kehancuran dungeon piramida. Di saat itu, Ryo bersama pasukannya sama sekali tidak sadarkan diri karena mereka telah terkena efek serangan yang dilancarkan oleh Amut. Namun tiba-tiba saja kesadarannya mulai kembali ketika ia mendengar seseorang yang memanggilnya hingga berkali-kali. Ternyata orang yang mencoba untuk membangunkannya itu adalah Suho. Sambil tertawa kecil, Suho mengatakan kalau dungeon piramida itu telah berhasil diselesaikan. Lalu Suho bertanya kepada Ryo apakah dia memiliki sebuah ponsel karena ia ingin menghubungi pamannya yang berada di Korea. Karena Ryo masihlah tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Suho, ia pun langsung keluar untuk memeriksanya. Namun ia sangatlah terkejut setelah menyaksikan kalau dungeon piramida itu benar-benar telah runtuh. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada sebuah bandara yang berada di kota itu. Sebelum mereka berpisah, Ryo berkata, "Suho, aku akan mengingat semua bantuan yang kau berikan kepada kami di dalam dungeon itu. Jadi, aku berharap kalau kita akan tetap berkomunikasi meskipun kau telah kembali ke Korea." Mendengar itu, Suho juga langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ryo karena ia telah membantunya untuk kembali ke Korea dan juga menghubungi pamannya. Di saat itu, Suho teringat bagaimana suara pamannya yang begitu khawatir kepadanya setelah ia memberikan sebuah kabar kalau dia baik-baik saja. Kemudian Ryo berpikir, yang aku dengar kalau pamannya telah melaporkan tentang hilangnya Suho kepada asosiasi para hunter. Aku rasa kalau aku akan pergi ke asosiasi untuk mencari tahu siapa sebenarnya bocah ini. Lalu Ryo berkata, entah kenapa aku merasa begitu aneh. Monster buaya itu yang terlihat begitu mengerikan telah mundur begitu saja sehingga membuat dungeonnya langsung hancur seketika. Sambil tersenyum, Suho mengatakan kalau mereka hanya beruntung untuk bisa menyelesaikan dungeon itu. Lalu Suho bergumam, aku terpaksa berbohong karena aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang Amut kepada mereka. Di saat itu, Suho teringat sebelum ia meninggalkan dungeon bayangan, Suho berkata, meskipun kita telah berhasil membawamu ke dalam dungeon ini, namun pada akhirnya rantai-rantai ini sama sekali tidak mau melepaskanmu. Oleh sebab itu, kau pun tidak bisa meninggalkan dungeon bayangan ini dan pergi ke tempat yang seharusnya kau berada. Amut, aku minta maaf karena aku telah gagal untuk menepati janjiku kepadamu. Amut berkata, kau tidak usah terlalu berlebihan untuk mengkhawatirkan tentang masalah ini. Lagi pula, kau hanya berjanji membawaku untuk pergi meninggalkan makam itu. Dan sekarang karena rantainya telah terpisah di mana-mana, maka pergerakanku menjadi lebih bebas dibandingkan dengan makam yang sangat sempit itu. Bahkan yang aku rasakan kalau tempat ini jauh lebih nyaman. Mendengar itu, Suho bergumam, entah kenapa yang aku rasakan kalau sifat Amut secara perlahan telah berubah. Namun tiba-tiba saja Suho sangatlah terkejut ketika Amut yang menarik bajunya. Lalu dengan sangat cepat ia pun langsung melompat ke atas gedung sambil membawa Suho yang bergelantungan di tangannya. Setelah itu ia pun langsung mendarat di atas gedung sambil menjaga Suho agar ia tidak terhempas. Kemudian sambil menikmati kebebasan dan juga udara segar yang ada di tempat itu, Amut berkata, akhirnya aku bisa merasakan sensasi dunia asli karena ini adalah sesuatu yang aku dambakan selama ini. Wahai raja kecil, sesuai dengan janji yang aku ucapkan kepadamu, mulai saat ini aku bersumpah kalau aku akan mengikutimu. Kemudian sambil melambaikan tangannya, Suho bergumam, sepertinya quest darurat yang diberikan oleh sistem ini adalah hanya untuk menjadikan Amut sebagai sekutuku. Pada sisi yang lain, Ryo berkata, Sung Suho dia adalah seorang hunter rank B yang bisa menggunakan teknik pemanggilan dan juga skill bertarung yang cukup hebat. Bahkan ia juga memiliki sebuah teknik perubahan yang sama sekali tidak pernah aku lihat sebelumnya. Jadi aku harus menghubungi Guild Asura dan meminta mereka untuk mencari tahu siapa sebenarnya anak itu. Suho pun berkata, karena sebuah gate yang menuju ke Korea telah tertutup, maka kita sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain kembali menggunakan pesawat terbang.
Sambil memperhatikan window statusnya, ia kembali berkata, dengan mengalahkan bos dungeon dan juga menyelesaikan quest darurat itu, maka levelku telah meningkat sebanyak 7 kali. Saat mendengar Suho yang bertanya apakah ranknya telah meningkat setelah menyelesaikan dungeon piramida itu, Beru pun mengatakan kalau ranknya telah meningkat yang setara seperti seorang hunter rank A. Mendengar itu dengan tatapan mata yang tajam, Suho berkata, akhirnya kekuatanku dan juga levelku telah menyentuh hunter rank A. Dengan kekuatanku yang saat ini, aku pun sangat yakin kalau aku sudah siap untuk bertarung melawan mereka. Jadi, mari kita memulai serangan pertama kita terhadap Lim Min Sung dan juga sang utusan Itarim itu. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang dikenal sebagai Guild Aliansi. Dan di dalam ruangan itu terdengar salah satu dari mereka berkata, akhirnya guild kita telah berkembang dengan sangat cepat. Dulunya kita hanyalah sebuah guild yang berada di level rank C. Akan tetapi saat ini kita telah berhasil mengambil alih atas sebuah gate rank B yang berada pada wilayah Incheon. Bahkan kita juga telah berpindah pada sebuah kantor yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kita telah dibantu oleh Stardust. Bahkan berkat sebuah benda yang sekecil ini, kita telah berhasil menyelesaikan sebuah gate rank B dengan begitu mudah, meskipun dulunya kita hanyalah hunter rank C. Kemudian terdengar salah satu dari mereka berkata, untuk saat ini Stardust bisa didapatkan dengan begitu mudah di dalam pasar gelap dan juga sebuah harga yang ditawarkan telah menurun secara drastis. Siapapun yang telah menciptakan benda ini, dia adalah seorang penyelamat bagi orang-orang yang seperti kita. Pada sisi yang lain, orang yang berambut kuning berkata, aku begitu penasaran apakah Stardust bisa memberikan sebuah efek sehebat itu. Tetapi entah kenapa aku merasakan kalau itu sangatlah berbahaya. Diketahui kalau lelaki berambut kuning itu bernama Kim Seong-so dan dia merupakan seorang hunter rank B. Ia kembali berkata, yang aku dengar kalau asosiasi telah mempertimbangkan untuk melarang menggunakan benda itu. Mendengar itu, mereka berkata, asal kau tahu kalau benda ini sama sekali tidak memberikan efek samping kepada kami yang telah menggunakannya. Bukankah akan lebih baik kalau para hunter menyelesaikan lebih banyak gate lagi dengan menggunakan benda ini? Yang kami rasakan, orang-orang dari asosiasi sama sekali tidak pernah melakukan apapun bagi kami karena kami hanyalah para hunter yang lemah. Dengan santainya, Seong-so berkata, entah kenapa kalian semua telah mengeluh kepadaku, sedangkan hal itu sama sekali tidak membantu. Namun di saat itu, semua orang yang ada di sana langsung terdiam ketika sang utusan Itarim telah datang ke hadapan mereka. Di saat itu, ia telah dikawal oleh beberapa penjaganya yang selalu saja berada di sampingnya. Dengan tatapan mata yang tajam, ia berkata, apakah ini adalah guild aliansi, sebuah guild yang memiliki hak atas sebuah gate yang telah muncul di Incheon. Jadi, serahkan gate itu kepadaku sekarang juga. Mendengar itu, Seong-so langsung berjalan menghampirinya sembari berkata, apa yang kau katakan memanglah benar, tetapi apa yang diinginkan oleh anak kecil sepertimu sampai-sampai kau datang ke tempat ini dan juga mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal seperti itu? Namun tiba-tiba saja semua orang yang ada di sana langsung bergejolak dengan sangat hebat setelah bocah itu yang menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan mereka semua. Terlihat Seong-so sangatlah terkejut ketika semua anggotanya telah tunduk kepada bocah itu. Bahkan ia sama sekali tidak menyangka kalau anggotanya telah bersedia untuk menyerahkan gate itu kepada sang utusan Itarim. Sambil berteriak, Seong-so berkata, apa yang telah terjadi kepada kalian? Mengapa kalian semua telah berlutut di hadapan bocah ini? Bahkan kalian dengan sukarela memberikan gate itu yang sudah susah payah kita dapatkan. Dengan santainya bocah itu berkata, aku tidak menduga kalau ada seorang hunter di dalam guild ini yang tidak menggunakan Stardust untuk meningkatkan kekuatannya. Lalu ia pun meminta kepada semua orang yang ada di sana untuk menutup mata dan juga telinga mereka agar mereka tidak mendengar dengan apa yang akan ia bicarakan. Saat mendengar Seong-so yang bertanya mengapa semua orang telah tunduk kepadanya, bocah itu berkata, mereka melakukan itu karena aku ingin berbicara kepada seorang manusia selain bajingan itu. Sang pencipta kami ingin mengambil alih dunia ini karena dunia ini sama sekali tidak memiliki seorang tuan. Jadi aku datang ke bumi ini untuk memenuhi kehendaknya. Akan tetapi setelah aku mencapai bumi ini, aku pun mulai bertanya-tanya. Seharusnya semua makhluk hanya diciptakan untuk melaksanakan keinginan sang pencipta mereka. Namun yang aku perhatikan, kalian para manusia telah bergerak dengan tujuan yang berbeda. Jadi aku bertanya-tanya bagian apa yang kalian jalankan dari kehendak sang pencipta.
Karena Xiongso sama sekali tidak memahami dengan apa yang dikatakan oleh bocah itu, ia pun langsung menarik bilah pedangnya sembari berkata, "Dasar sialan, apa yang kau katakan? Jika kau tidak ingin mati, maka kembalikan anggotaku sekarang juga." Entah ini semacam kultus ataupun yang sejenisnya, akan tetapi aku sama sekali tidak peduli. Meskipun kau hanyalah seorang anak kecil, namun aku tidak akan melepaskanmu begitu saja apabila kau tetap membuat masalah kepada kami. Akan tetapi Xiongso langsung terdiam, matanya terbelalak ketika melihat anak itu yang memancarkan sebuah aura yang sangat mengerikan. Benar saja, di saat itu ia telah memancarkan sebuah kekuatan yang sangatlah luar biasa. Lalu dengan tatapan mata yang tajam, bocah itu berkata, "Dasar brengsek, apakah kau baru saja telah menghina pencipta kami?" Kemudian bocah itu langsung meningkatkan kekuatannya yang ia salurkan ke dalam bilah pedang yang ia gunakan di saat itu. Pada sisi yang lain, karena Xiongso merasakan kalau anak itu sangatlah berbahaya, tanpa keraguan sedikit pun ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya untuk membunuh bocah itu. Akan tetapi belum sempat ia mampu melancarkan serangannya, dengan sangat cepat bocah itu langsung menebaskan bilah pedangnya kepada Xiongso sehingga membuatnya langsung mati seketika dengan tubuh yang terbelah. Bahkan saking kuatnya sebuah serangan yang dilancarkan oleh bocah itu, sampai-sampai ruangan itu telah berguncang dengan sangat hebat. Terlihat patahan pedang yang digunakan oleh Xiongso telah tertancap pada kepala salah satu dari anggotanya sehingga membuatnya langsung mati seketika. Di saat itu sangat jelas terlihat kalau bocah itu begitu marah karena Xiongso telah menghina sang pencipta mereka. Kemudian ia pun memerintahkan kepada semua orang yang ada di sana untuk membuka mata dan juga telinga mereka. Lalu ia juga meminta kepada mereka untuk mengurus kedua mayat yang tergeletak di tempat itu. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung berjalan meninggalkan ruangan itu. Namun di saat yang bersamaan, ia telah berpapasan dengan dua orang hunter yang mendekat ke arah mereka. Sambil berjalan melewatinya, bocah itu langsung menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan kedua orang itu. Ia berkata, "Dengarkan aku baik-baik, kalian harus melupakan segala sesuatu yang telah kalian lihat di dalam ruangan ini." Lalu ia pun bergumam, mengapa mereka telah memiliki kehendak bebas? Semestinya semua ciptaan harus dibuat untuk menjalankan sebuah kehendak dari sang pencipta. Akan tetapi makhluk ciptaan yang berada di alam semesta ini telah membunuh pencipta mereka atas dasar keinginan mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, bocah itu bersama para pasukannya telah berhasil mengalahkan bos dungeon yang baru saja mereka rebut dari guild aliansi. Meskipun monster itu telah menguasai sebuah dungeon yang berada di rank B, akan tetapi ia sama sekali tidak mampu untuk mengalahkan bocah itu yang merupakan utusan Itarim. Kemudian bocah itu berkata, "Aku tidak akan memanggilnya sebagai monster karena dia jauh lebih pantas untuk dipanggil sebagai para pengungsi yang telah berkeliaran pada celah dimensi. Aku tahu kalau hidup yang dijalani dengan berkeliaran tanpa rumah sudah pasti akan sangat menyakitkan. Oleh sebab itu, aku akan memberikanmu sebuah kesempatan untuk melepaskan amarah itu. Jadi, buatlah kehancuran dengan sesuka hati kalian kepada dunia ini." Seketika itu juga, monster itu langsung berteriak dengan sangat keras setelah sebuah batu stimulan yang tertancap di kepalanya. Cerita berpindah pada sebuah bandara yang berada pada wilayah Korea. Terlihat orang-orang dari asosiasi langsung berjaga untuk mengamankan sebuah gate yang telah terbuka. Cerita berpindah pada sebuah bandara yang berada pada wilayah Korea. Terlihat orang-orang dari asosiasi para hunter langsung berjaga untuk mengamankan sebuah gate yang telah terbuka. Melihat gate itu, mereka berkata, dengan melihat bagaimana magic power yang dipancarkan oleh gate ini, sepertinya situasi ini sangatlah berbahaya. Jika kita tidak mengalahkan bos dungeon dengan secepat mungkin, maka bisa dipastikan kalau dungeon break akan muncul. Akan tetapi, tiba-tiba saja sinar kekuningan telah memancar di mata mereka karena di saat itu sang utusan Itarim telah datang ke tempat itu. Lalu ia kembali berkata, "Wahai sang utusan, aku akan melaporkan kepada asosiasi kalau hal ini sama sekali tidak akan menjadi masalah." Namun bocah itu hanya bersikap santai dan meminta kepada mereka untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, terlihat para monster secara perlahan telah muncul satu persatu dari dalam gerbang itu. Mereka telah bersiap untuk mengamuk dan juga menghancurkan semua wilayah yang masuk ke dalam jangkauan mereka. Dikisahkan kalau makhluk adalah sebuah keberadaan yang diciptakan untuk memenuhi segala kehendak dari sang pencipta. Ketika sang pencipta sedang bosan, maka kita akan saling bertarung untuk membuat mereka menjadi senang dan menghilangkan rasa bosan mereka.
Jika Sang Pencipta telah menginginkan sesuatu, maka kita akan mempersembahkan hal itu kepadanya meskipun dengan cara apapun. Itulah alasan kita para makhluk diciptakan. Kemudian pada suatu hari Sang Pencipta telah mengatakan sesuatu kalau salah satu dari mereka yang berada pada dimensi lain telah mati. Lalu ia pun memberikan sebuah perintah untuk mengambil alih sebuah dunia yang telah kehilangan tuannya itu. Karena Sang Pencipta telah memberikan perintah itu, maka dengan sangat cepat kami pun langsung mengumpulkan para pasukan yang tidak terhitung jumlahnya dan mengirim mereka untuk pergi kepada dunia yang telah kehilangan tuannya itu. Namun kami membutuhkan sebuah energi yang cukup besar dan juga tidak terbayangkan untuk bisa berpindah dimensi dengan pasukan yang sebanyak itu. Akan tetapi celah dimensi yang akan dilewati begitu sempit untuk menampung sebuah energi yang sebesar itu. Oleh sebab itu pasukan yang kami kirimkan harus membutuhkan waktu yang lama untuk bisa melewati celah itu. Setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya para pasukan yang telah kami kirim telah berhasil mencapai sebuah dunia yang tidak bertuan itu. Akan tetapi tanpa kami sadari pasukan yang kami kirim telah dihadang oleh seseorang yang telah menyadari kalau pasukan kami akan datang untuk menginvasi dunia itu. Mau tidak mau, pasukan kami harus berhadapan dengan orang itu yang tidak lain adalah Sang Kegelapan Abadi. Dia adalah sebuah jurang kegelapan dengan kedalaman yang sama sekali tidak ada ujungnya. Kemudian ia pun mengucapkan sebuah kata untuk membangkitkan sebuah kegelapan yang mampu menelan celah dimensi yang dilewati pasukan kami untuk memasuki dunia itu. Seketika itu juga suasana di tempat itu telah menjadi hitam dan juga sunyi. Bahkan pasukan kami sama sekali tidak bisa melewati sebuah dinding yang telah diciptakan oleh orang itu. Akan tetapi tanpa disadari sebuah pasukan yang begitu mengerikan telah muncul dari kegelapan dan langsung mengepung setiap pergerakan pasukan kami. Sang Kegelapan dan juga para pasukan elit yang berada di sekitarnya telah memiliki kekuatan yang sangatlah luar biasa sehingga pasukan kami begitu sulit untuk bisa melawan mereka. Namun sesuatu yang paling menakutkan dari Sang Kegelapan tidak hanya sampai di situ saja. Ketika salah satu dari pasukan kami telah gugur setelah melawan pasukan mereka, maka dia akan terbangkitkan menjadi pasukan kegelapan dan berpaling melawan pasukan kami. Semakin lama perang ini berlangsung dan juga seiring bertambahnya pasukan kami yang mati, maka semakin meningkat pula kekuatan dan juga jumlah pasukan yang dimiliki oleh Sang Kegelapan. Karena pasukan kami telah dipukul mundur dan juga perang ini telah terjadi pada dunia yang telah kehilangan tuannya, maka perang ini telah meluas melewati batasan dimensi. Ketika pasukan kami telah jatuh ke dalam keputusasaan karena mereka sama sekali tidak sanggup untuk menembus pertahanan Sang Kegelapan yang telah berjalan dengan cukup lama, maka salah satu dari para utusan yang bernama Til telah menawarkan diri. Til berkata, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita, sama seperti yang dialami oleh pasukan kita yang begitu sulit untuk kembali karena magic power yang begitu besar. Hal itu juga terjadi kepada Sang Kegelapan karena mereka memiliki sebuah magic power yang begitu besar. Yang kami tahu kalau para makhluk yang berada di dalam dunia tidak bertuan itu sama sekali tidak menunjukkan magic power. Lalu dengan menggunakan Mistborn, maka kita akan bisa menghancurkannya dari dalam. Dikisahkan Mistborn adalah orang-orang yang memiliki sebuah kepercayaan yang begitu lemah. Namun meskipun pikiran mereka telah dihancurkan oleh api takdir, akan tetapi mereka masih memiliki kehendak Sang Pencipta. Meskipun mereka begitu lemah, akan tetapi kemampuan penyebaran mereka begitu mematikan bagi para makhluk yang tidak memiliki magic power. Ketika kepercayaan itu telah menyebar pada dunia yang tidak bertuan itu dan juga orang-orang yang percaya telah meningkat, maka mereka akan percaya bahwa mereka akan dapat mewujudkan tempat suci dan juga membuat keajaiban. Oleh sebab itu, sebuah rencana yang dikatakan oleh Til telah disetujui oleh mereka. Karena rencananya telah disetujui, seketika itu juga ia pun langsung menggunakan kekuatannya untuk membagi kekuatan dan juga kemampuannya yang menjadi 5 bagian. Lalu kepingan yang paling lemah di antara kelima kepingan itu telah dikirim lebih dulu sambil membawa api Mistborn ke dalam dunia yang tidak bertuan itu. Seperti yang mereka rencanakan, kalau kepingan yang paling lemah itu telah berhasil memasuki dunia tak bertuan tanpa diketahui oleh Sang Kegelapan. Akan tetapi ketika kepingan pertama itu telah tiba, Til pun langsung menghadapi sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Semua makhluk hidup yang berada di dalam dunia tidak bertuan itu telah memiliki magic power yang seharusnya tidak pernah mereka miliki. Setelah beberapa saat, akhirnya Til pun menemukan sebuah fakta kalau magic power yang muncul di dalam dunia tak bertuan itu telah didapatkan melalui sebuah kejadian yang disebut sebagai bencana besar.
Till berkata, sejak saat itu kepingan pertamaku telah memutuskan untuk menahan diri dan menunggu kepingan yang lainnya sehingga berhasil menyatu dengan kepingan yang kedua. Untuk berpikir kalau mereka telah mendapatkan sebuah perubahan yang begitu baik seperti mendapatkan magic power ketika peperangan melawan kami, aku yakin sudah pasti hal ini telah direncanakan oleh seseorang. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan kalau rencana kami menguasai dunia ini akan gagal untuk yang kedua kalinya. Untuk memenuhi misiku sebagai seorang utusan, aku pun berpikir kalau aku harus mempelajari dengan seksama seseorang yang disebut sebagai Hunter karena merekalah yang memiliki magic power. Seketika itu juga sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah terjadi di dalam bandara itu sehingga semua orang yang ada di sana langsung berlarian untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Setelah terjadinya ledakan itu, terlihat semua orang yang ada di sana sama sekali tidak menyangka dengan apa yang dilihat oleh kedua mata mereka. Benar saja, di saat itu ada begitu banyak para monster yang berasal dari dungeon telah melakukan sebuah penyerangan secara membabi buta kepada para manusia yang berada di dalam bandara itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.